Di sini saya akan membahas materi tentang laba ditahan. Laba ditahan adalah suatu laba yang diperoleh perusahaan baik sebagian atau keseluruhan. Laba tersebut ditahan atau tidak diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Uang laba tersebut biasanya akan diinvestasikan kembali perusahaan agar kembali menjadi tombak utama dalam kelangsungan pertumbuhan bisnis perusahaan tersebut, sekaligus membayar hutang-hutang perusahaan. Laba ditahan dalam laporan neraca biasanya akan berada pada posisi pasifa. Keputusan untuk membagi atau tidaknya laba ketetapan tersebut akan diatur dalam rapat pemegang saham atau RUPS. Laba ditahan biasanya ada dalam perusahaan perseroan terbatas atau PT. Gunanya untuk mengetahui besarnya laba ditahan dalam perusahaan adalah untuk mengetahui pertumbuhan perusahaan tersebut dari tahun ke tahun. Ternyata laba ditahan memiliki tujuan untuk melunasi hutang-hutang perusahaan dan reinvestasi dalam kegiatan bisnis perusahaan. Adapun 6 faktor yang mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu yang pertama, perubahan dalam pajak perusahaan. Yang kedua, perubahan dalam strategi bisnis perusahaan. Yang ketiga, perubahan dalam pokok penjualan atau HPP. Yang keempat, perubahan dari penerimaan bersih. Yang kelima, perubahan dari besarnya jumlah yang dibayar kepada para pemegang saham atau investor yang terbentuk sebagai dividen. Yang keenam, perubahan dalam biaya-biaya administrasi perusahaan. Yang kedua, sebagai salah satu sumber-sumber biaya, membiayai operasional perusahaan dalam mencapai laba yang lebih maksimal. Yang ketiga, sebagai cadangan biaya untuk melakukan investasi kepada investor. Yang keempat, dapat digunakan dalam perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah cara menghitung laba ditahan perusahaan. 1. Mengumpulkan semua data yang dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan. Laba ditahan perusahaan akan ditampilkan dalam laporan neraca selama periode pencatatan terakhir. Sedangkan laba bersih akan ditampilkan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Rumus laba ditahan. Laba bersih dikurangi dividen yang dibayarkan sama dengan laba ditahan. Contoh kasusnya adalah pada tahun 2015, bisnis seseorang mempunyai laba di 615 juta ditambah 14,6 juta sama dengan 629,6 juta. Yang kedua, jika tidak memiliki informasi tentang laba bersih, cobalah menghitung laba kotor terlebih dahulu. Laba kotor perusahaan itu sendiri adalah sebuah angka yang dihitung dengan cara mengurangi uang dari penjualan dengan harga pokok penjualan dan sebuah angka yang dihasilkan dari laporan laba rugi. Contoh kasusnya adalah sebuah perusahaan mencapai penjualan dengan besar 170.000 dalam suatu kuartal. Tetapi harus membayar 90.000 untuk barang-barang yang dibutuhkan dalam menghasilkan angka penjualan sebesar 170.000 tersebut. Laba kotor dalam satu kuartal tersebut adalah 170.000 dikurangi 90.000 sama dengan 80.000. Yang ketiga, menghitung laba operasi. Contohnya dalam suatu bisnis menghasilkan laba kotor sebesar 80.000 dan ada pembayaran administrasi dan upah sebesar 15.000. Dengan demikian, besar laba biaya operasi perusahaan tersebut adalah 80.000 dikurangi 15.000 sama dengan 65.000. Yang keempat, hitung laba bersih sebelum pajak. Contohnya, besar laba operasi suatu perusahaan 65.000, laju perusahaan membayar biaya depresiasi sebesar 5.000 dan biaya bunga sebesar 1.500. Dengan demikian, besar laba operasi sebagai berikut. 65.000 dengan demikian, besar laba operasi sebagai berikut. 65.000 dikurangi 1.500 dikurangi 5.000 sama dengan 58.500. Yang kelima, hitunglah laba bersih sebelum pajak dengan contoh. Tadi kita asumsikan bahwa tarif pajak 35%, maka biaya pajak yang harus dibayar sebesar 35% atau 0,35 dikali 58.500 sama dengan 20,475.
Selanjutnya kita kurangkan dengan jumlah laba bersih sebelum pajak, sama dengan 3,025. Yang keenam, kurangi dengan jumlah dividen yang sudah dibayar. Misalnya 8 perusahaan membayar dividen kepada para investor sebesar 16.000 dalam kuartal ini. Laba ditahan dalam periode berjalan ialah 38,025 dikurangi 16.000 sama dengan 22,025. Hitunglah saldo akhir dan laba ditahan. Misalnya diasumsikan suatu perusahaan telah menahan laba sebesar 30.000 sehingga sampai saat ini saldo pada akun laba ditahan menjadi 30.000 ditambah 22,025 sama dengan 52,025. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau kekurangan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.